Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung pada hari ini Jumat 29 Juli 2022. Sesuai dengan jadwal pembacaan kita, saya akan ambil dari Mazmur 148 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memuji Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya. Memuji Tuhan wajib bagi kita setiap hari. Puji-pujian yang kita naikkan bukan hanya di saat ibadah-ibadah saja, tetapi di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bukankah kita selalu menaikkan puji-pujian bagi Tuhan? Saat kita berkendara, kita boleh bersenandung memuji Tuhan. Saat kita beraktivitas, kita juga boleh memperdengarkan puji-pujian bagi Tuhan, sehingga membuat jiwa kita terangkat untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam Roma 11 ayat yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal mendasar yang saat ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, supaya kita tetap bisa memuji Tuhan. Yang pertama, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Alasan yang pertama kita bisa memuji Dia, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Penciptaan Allah ini menunjukkan keagungan Tuhan yang begitu luar biasa. Penciptaan Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dari hasil ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, kita boleh melihat kemuliaan Allah luar biasa di sana. Kemegahan Allah terwujud dalam ciptaannya. Kita bisa melihat betapa besar dan agungnya Tuhan. Dengan melihat sekeliling kita, kita melihat alam semesta di sekitar kita, maka mau tidak mau kita akan kagum dan memuji Tuhan. Mazmur 148 ayat yang ke-5 berkata, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia layak menerima pujian dan penyembahan dari semua ciptaannya. Betapa kita boleh melihat keagungan Tuhan dari alam ciptaan. Saat kita memandang gunung, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan selain pujian. Saat kita memandang samudra alam dan segala isinya, maka hanya pujian yang bisa kita naikkan. Saat kita memandang alam semesta ini, maka keagungan Tuhan membuat kita tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan.
Mazmur 148 ini, judul perikopnya adalah Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi mewakili seluruh alam semesta, seluruh isi semesta raya ini, seluruh ciptaannya Tuhan. Mari memuji Tuhan. Demikianlah pemazmur ini mengajak kita, setiap ciptaannya, mari kita memuji dan mengagungkan Dia, karena hanya Dia Allah yang sangat berkuasa, karena hanya Dia Allah yang keagungannya di atas segala-galanya, sehingga kita harus memuji dan meninggikan Dia. Alasan yang kedua, karena kasih Allah yang luar biasa besar. Kasih Allah terbukti dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah mengasihi kita dengan tidak terbatas. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sudah tidak asing lagi, membuktikan kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini bukti kasih Allah yang besar? Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa, saat kita tidak bisa tertolong lagi. Kita tidak bisa menebus dosa kita dengan perbuatan baik kita, dengan apapun yang kita miliki, kekayaan sebesar apapun, tidak bisa menebus dosa kita. Itu sebabnya Allah mau turun ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus, mengorbankan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Itu adalah bukti terbesar dari kasih Allah. Dan dengan cara ini, maka Allah membuktikan bahwa kasih-Nya luar biasa atas kita. Dan kita ingin boleh mengucap syukur, memuliakan Allah karena kasih-Nya yang besar. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan membacakan dari Alkitab bahasa sehari-hari yang mengatakan, Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sebab sejak semula Ia sudah memilih kita. Sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Biarlah kita yang pertama-tama berhadap kepada Kristus memuji Allah karena keagungannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah sudah memilih kita. Allah karena kasih-Nya yang sudah sangat besar kepada kita, menganugerahkan keselamatan kepada kita, sehingga kita mempunyai satu pengharapan yang besar dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang dulunya seteru sudah ditebus, diselamatkan, dan diangkat menjadi Allah. Sehingga layaklah kita memuji Allah karena keagungannya. Dua hal ini saja sudah cukup bagi kita untuk kita selalu mengagungkan Dia, untuk kita selalu memuji Dia. Dan masih ada banyak hal yang lain sehingga kita mampu memuji nama-Nya. Di dalam pergumulan berat kita sekalipun, di dalam persoalan
kehidupan kita sekalipun, di dalam lembah kekelaman kita sekalipun, Allah tetap mengulurkan tangan, menolong, dan mengeluarkan kita di dalam kesesakan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap memuji Dia, kita tetap mengagungkan namanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Dan percayalah, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Saat Tuhan hadir, maka tidak ada yang mustahil. Pasti ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan kita Mazmur 148 ini, mari kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan namanya, karena hanya Allah yang layak menerima pujian dan keagungan. Hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajak kami untuk selalu memuji-muji Tuhan. Dan memang hanya Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Karena perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menciptakan seluruh semesta ini. Engkau yang sudah menciptakan kami manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela turun ke dunia dalam rupa Yesus Kristus untuk menebus dosa kami manusia. Dan kami Tuhan layakkan untuk menerima kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin saat ini kami mengalami pergumulan yang besar, tetapi pergumulan kami tidak membuat kami menjadi tidak meninggikan Engkau. Kami tetap mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu memuji Tuhan, karena hanya Allah yang layak kita agungkan. Selamat beraktivitas dan salam bergemar.